wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'du. Setelah saya bangun subuh tadi, setelah saya sholat, terus saya buka-buka HP, ternyata ada komentar dari pengikut Wahabi. Komentarnya begini, saya bacakan komentarnya. Channelnya itu sehari sebelumnya kemarin itu ada yang komentar, Widi Abdullah, ingat fitnah akan menjadi dosa jariyah. Jadi mereka itu dengan segala kekuatannya akan membackup Wahabi itu walaupun dengan cara dusta. Dikatakan saya memfitnah lah, padahal yang saya sampaikan itu kitab karangan ulama yang memang hidup seabad dengan dia. Seperti Syekh Muhammad Zaini Dahlan, ya juga saudaranya. Sawaikul Ilahiyah karya Sulaiman bin Abdul Wahab. Tapi sudah, sekarang saya akan menanggapi komentar Jangkri Asbun lagi. Jadi nama idenya itu Jangkri Asbun lagi. Entah ini akun beneran atau akun palsu, ya terlepas dari itu semua kita kembali ke topik utamanya, yaitu menjelaskan tentang Jangkri Asbun ini. Dari dua nama tokoh ini mana yang namanya cocok? Namanya dijadikan sebutan Wahabi. Mana yang cocok dari dua nama ini? Satu, Abdullah bin Wahab. Abdul Wahab. Dua, Syekh Muhammad. Yang sesat kata kalian anaknya. Tapi yang kalian bully habis-habisan kok ayahnya. Kan Wahabi artinya pengikut Wahab, bukan pengikut Syekh Muhammad yang diambil dari nama tokohnya. Wahab yang mana nih? Kan Wahab ayahnya, kata kalian konco, teman gitu ya. Mungkin ini orang Jawa. Karena ayahnya juga kata kalian juga menyesatkan anaknya, masa konco kalian bully habis-habisan? Kalau nggak kotor menisbatkan Wahabi karena ayahnya. Kenapa nggak langsung nama tokohnya saja, misal jadi Muhammad atau Muhammadiyah atau Najdi, tanduk setan versi ahli fitnah. Jadi bawaannya tuh pengen ketawa kalau baca komentar dari Wahabi. Pertama, jamaah Wahabi di Indonesia ini sebenarnya malu mengakui nama Wahabi. Malu. Kenapa? Karena sudah menorehkan catatan-catatan kelam. Pertama, sekte berdarah, penuduhan syirik, intinya macam-macam lah. Sejarah kotor yang ditorehkan oleh Wahabi, dan itu ada kitabnya. Selanjutnya, harusnya kalian katanya dinisbatkan, kenapa kalian nisbatkan kepada ayahnya? Oke. Bos, bro, Jangkri, apa kamu tidak tahu, apa pura-pura tidak tahu, atau memang tidak tahu kalau di Arab itu menisbatkan sebuah organisasi, menisbatkan sebuah nama ke kakek, ke ayah itu adalah kebanggaan. Dari dulu tidak ada yang protes. Contoh, Imam Asy-Syafi'i namanya sendiri Muhammad Idris. Imam Ahmad sendiri dinisbatkan kepada bin Hambal. Dari dulu tidak ada yang protes. Cuman Wahabi Indonesia yang protes ketika kalian disebut Wahabi. Kenapa? Karena kalian nggak ngerti sejarah. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, adakah dalil ataukah adakah argumen yang bisa kita jadikan pegangan untuk penamaan Wahabi ini? Mari kita kembali kepada kitabnya bin Bas dan Muhammad bin Abdul Wahab sendiri. Dalam fatwa Nurun ala Darbih al-Aqidatu min Ajwiyati Samahatis Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas. Ini menurut bin Bas. Yang ada garis merahnya ini kalian baca. Wasummiya Wahabiyan fahuwa laqabun syarifun azimun yadullu ala anna man laqaba bihi fahuwa min ahli tauhid. Kata bin Bas dalam kitabnya Nurun ala Darbi, fatwa Nurun ala Darbi, dinamakan Wahabi
Itu bahwa laqabun syarifun azimun, itu julukan yang mulia, yang agung. Itu kata bin Bas, kata ulama, kamu pernah ngaji kitab ini atau tidak kamu? Apa kalian hanya bisa datang ke ceramah-ceramah ustadz kalian, lalu kalian mengomentari ustadz-ustadz azwajah? Begitukah? Ini kalian tentang loh bin Bas. Kata bin Bas ini, bahwa laqabun syarifun azimun, Wahabi itu julukan yang mulia, julukan itu yang agung. Aku aneh, Wahabi Indonesia malah malu mengakui nama Wahabi. Yang kedua, dalam kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri sudah ada garis merahnya. Semua yang ada garis merahnya ini adalah julukan Wahabi. Al-Wahabiyatu As-Sudan, falammal taqu bil wahabiyin. Ini kata Muhammad bin Abdul Wahab. Mala asasin minal mubadi'il wahabiyati. Ini kata bin Abdul Wahab. Da'watul wahabiyah. Ini kata Wahabi. Ba'da annal taqu bil wahabiyah bainal muslimin al wahabiyina wa bainas sumtirin al wahabiyina biharukatil wahabiyati waktun istila'il wahabiyin alaiha. Ini menurut pendirinya sendiri, Muhammad bin Abdul Wahab, itu dengan bangganya menisbatkan itu dalam kitab-kitabnya itu ditulis. Jadi sangat mengherankan sekali kalau pentolan-pentolan Wahabi Indonesia malu mengakui nama Wahabi. Tidak usah kalian mengait-kaitkan dengan Muhammad bin Abdurrahman bin Rustum. Tidak usah ke situ. Kami semua ini tahu siapa Abdul Wahab bin Rustum itu. Itu di abad kedua Hijriah. Dan yang kita bahas ini Muhammad bin Abdul Wahab abad ke-12 Hijriah. Kalian sekarang itu beredar video itu, Sidul Qornain mengatakan bahwasanya Wahabi itu adalah sifat Allah Al-Wahhab. Kenapa kalian lari ke sana? Tidak malukah kalian untuk menutupi kebusukan kalian? Ulama kalian saja bangga dengan nama Wahabi, kalian mencari-cari cara untuk mengelabui manusia di Indonesia ini agar tidak terperdaya dengan nama Wahabi. Kalau kalian begini, bos, begini. Kalau kalian malu hidup di Wahabi, pindahlah ke Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kalian tidak malu di Wahabi, akui kalian sebagai Wahabi biar tahu mana bedanya Wahabi, mana yang bukan Wahabi. Begitu. Jangan mudab-dab kamu. Tidak istiqomah seperti itu. Bukan pengikut Wahabi sejati kalau seperti itu kamu itu. Bertaqiyah. Ingin bersembunyi agar tidak kelihatan belangnya kalau kalian itu adalah Wahabi. Tetap. Wahabi mau ganti kostum, mau ganti pakaian 10.000 kali pun tetap akan kelihatan. Kenapa? Torehan gelap, torehan kelam Wahabi sudah ada dalam sejarah-sejarah kita. Jadi sekali lagi, kalau kamu tidak mau berubah dari Wahabi kalian itu, ya sudah, akui. Siapa? Kenapa dinamakan Abdul Wahab? Siapa Abdul Wahab? Siapa Wahabi? Oke bro? Ini saja dari saya. Akhiran. Wal afminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.